Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-azizil ghaffar mukrimina bilayalin ashr mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan liulil qulubi wal absar wa tadhkiratan lidawil albabi wal i'tibar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nadhar وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa saddid lisani wahdi qalbi. Allahumma waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq وزينا بالإخلاص والصدق بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul ulama wal kurama wal umara wal asatidah, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para anjungan, wabil khusus khadimil majlis Nurus Safa, yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Syamsul Arifin beserta keluarga besar beliau, saudara-saudari beliau, yaitu Al-Hajj Asep dan Al-Hajj Ende, wabil khusus para habaib, yaitu Al-Habib Ja'far dan Al-Habib Abdillah, dan kesemuanya para kiai, para asatid, para anjengan yang tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau. Mudah-mudahan beliau-beliau dan kita yang hadir di tempat ini selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehat afiat, panjang umur, selalu diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikokohkan akidah kita, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, yang daripada tanda besar alamat akidah ahli sunnah wal jamaah yaitu cinta kepada keluarga Nabi dan cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan hajat kita, hajat dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki kita dihamparkan oleh Allah, diluaskan, rizki yang halal, rizki yang thayyib, rizki yang bermanfaat, rizki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan
pembukaan majelis rutinan burdah ini sebagai pintu pembuka dari segala kebaikan, pintu pembuka dari segala keberkahan, pintu pembuka dari segala urusan-urusan yang baik, baik urusan dunia ataupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya di sore hari ini adalah sore terakhir daripada bulan Dzulqa'dah, atau kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Karena perhitungan secara syariat hari itu berubah kalau sudah masuk waktu asar ya. Kita ini sudah alhamdulillah penghujung akhir kita baik, dan awal bulan pembukaannya juga baik. Alhamdulillah. Enggak tahu Ustadz Samsul Arifin ini ketepatan atau enggak ini, atau memang direncanakan, atau memang insya Allah sudah direncanakan. Alhamdulillah kita sudah masuk daripada bulan Dzulhijjah, dan perlu ketahui bulan Dzulhijjah adalah bulan yang agung, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashr, dan demi waktu subuh, walayalin ashr, dan hari-hari 10. Di sini para ulama mengatakan, ada yang mengatakan hari 10 itu adalah, ada yang mengatakan 10 terakhir daripada bulan Ramadan, dan yang paling muktamad pendapat yang kuat adalah 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, yang mana di dalam bulan Dzulhijjah ini ada keistimewaan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tentang keutamaan daripada bulan Dzulhijjah, ma min ayyamin al-amalus sholih ahabbu ilallahi min ayyamil ashr. Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarja min dzalika bi syai'. Yang artinya tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amaliyah solehah yang dilakukan oleh seseorang muslim ketepatan di waktu 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Amal yang paling dicintai. Kalau sudah amal yang paling dicintai, berarti amal itu arja ilal qabul. Ya, mesti kemungkinan besar pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat amal soleh. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu syarat daripada amal soleh. Kapan dikatakan itu amal, itu dikatakan amal soleh? Apabila lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua syaratnya adalah ittiba'ulin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan dikatakan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amaliyah, orang yang beramal di 10 pertama lebih baik daripada jihad. Jihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, jihad li'ila kalimatillah. Amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini lebih baik. Gak ada lagi ya Rasulullah, gak ada.
katanya Nabi Muhammad, kecuali orang yang keluar dari rumahnya jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi ke rumahnya alias meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang seperti ini pahalanya mengalahkan orang yang beramal di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Terus apa amaliyah yang dianjurkan, yang disunahkan untuk kita lakukan di 10 pertama di dalam bulan Dzulhijjah ini? Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat lain mengatakan, siyamu kulli yaumin minha ya'dilu bisiyami sanah wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatil qadar. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seakan-akan berpuasa setahun penuh. Kemudian barang siapa yang menghidupkan malam-malam daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah, Nabi juga mengatakan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan beribadah di malam Lailatul Qadar. Kira-kira pahalanya banyak apa enggak? Siap untuk melaksanakan, siap untuk mempraktekkan. Paling enggak hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa puasa dari 1 sampai 9, ya 10 enggak wajib, 10 enggak sunnah ya, karena 10 sudah masuk apa? Sudah hari raya Idul Adha ya. Paling enggak itu puasa di tanggal 9 Arafah, yang mana Nabi Muhammad mengatakan tentang keutamaan puasa di tanggal 9 Arafah, man shoma yauma Arafah yukaffiru shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain, katanya madiyatan wa mustaqbilatan, yang artinya barang siapa yang puasa di tanggal 9 Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. 2 keutamaan diampuni dosanya selama 2 tahun, 2 setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, sampai para ulama mengatakan kalau pingin seseorang itu umurnya panjang, maka hendaklah dia berpuasa di tanggal 9 Arafah. Allah akan ampuni dosa yang akan datang. Gimana maksudnya dosa yang akan datang? Belum sampai tahun yang akan datang kok sudah diampuni. Berarti di sini ada kemungkinan Allah panjangkan umurnya ya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ini ya. Kemudian apa juga anjuran-anjuran? Intinya perbanyak ibadah di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ya. Kemudian juga nanti kita akan mendapatkan anjuran dari Allah dan Nabi Muhammad SAW, yaitu ibadah yang paling agung di kala itu, di waktu itu, yaitu ibadah berkurban. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurban yang mungkin salah satu dari kita yang hadir masih belum mengerti tentang kurban itu gimana, Beb? Ustadz, caranya bagaimana, Beb? Yang sah itu bagaimana, Beb? Terus sebagai panitia itu bagaimana caranya, Beb?
sedikit akan saya terangkan. Al-udhiyah, kurban. Apa sih hewan kurban itu? Para ulama mengatakan tentang hewan kurban itu adalah mayut bahu minan na'ami taqarruban ilallah fi yaumin nahri ila akhir ayyami tasyrik, ya. Yang artinya hewan kurban itu adalah hewan yang disembelih daripada hewan ternak atas dasar apa? Takarruban, mengharapkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktunya? Waktunya adalah di tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu setelah terbitnya matahari dan cukup waktu untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Adha dan khutbahnya sampai kapan? Sampai akhir ayyamit tasyrik, yaitu hari tasyrik, yaitu tanggal 13. Ini namanya kurban, ya. Kalau seandainya ada orang yang menyembelih subuh tanggal 10, kira-kira itu dikatakan kurban apa enggak? Dikatakan kurban. Misalkan ada orang pingin cepat-cepat biar nanti buat lauk menjamu tamu misalkan. Tahu-tahu sapinya disembelih sebelum apa? Setelah sholat subuh langsung. Kira-kira itu sapi kurban apa enggak? Tidak. Terus gimana itu, Beb? Ya itu adalah sedekah tapi tidak mendapat fadilah kurban. Yang bahaya kalau kurbannya itu adalah kurban wajib, maka dia yang nyembelih ini panitia wajib mengganti. Kalau panitia, kenapa? Ya tadi janjinya orang yang berkurban itu niatnya adalah untuk kurban, sedangkan disembelih sebelum waktunya, ya. Terus apa saja hewan yang boleh disembelih itu apa saja? Yaitu unta, kemudian sapi, sapi dan sejenisnya, dan kambing juga jenisnya. Unta, kalau unta yang bagaimana syarat? Ya ini perlu diketahui ketika orang berkurban harus mempelajari. Yang jadi panitia begitu juga, supaya apa? Supaya tidak salah kaprah. Ya ini banyak kejadian yang perlu kita pahami dan terjadi di masyarakat sebagai kebiasaan adat yang terus menerus karena mungkin ketidaktahuan, ya, membuat dia ini terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ibadahnya menjadi ibadah yang tidak sah, ya. Maka perlu dipelajari. Syaratnya kalau unta umur berapa? Lihat dulu ketika kita membeli hewan kurban itu unta. Kalau unta itu syaratnya adalah harus umur 5 tahun ke atas. Sempurna umur 5 tahun ke atas. 6 tahun, 7 tahun. Ini untuk unta. Kemudian kalau untuk sapi itu dari umur 2 tahun penuh sampai ke 3 tahun atau 4 tahun. Ya, kalau sapi perlu diperhatikan. Kalau sapi, terus gimana kalau Beb menyembelih kerbau, sah enggak? Sah, karena kerbau itu adalah sejenis sapi. Kalau banteng, gimana banteng? Banteng itu sapi apa itu? Kayaknya banteng nggak masuk karena ini bakorul wahsy. Bakorul wahsy itu apa? Nggak masuk, ya. Allahu a'lam, ya. Kalau banteng ya banteng. Coba perlu nanti dibahas itu. Karena ini bakorul wahsy. Kemudian kalau apa? Kambing. Adapun kambing itu ada 2 macam. Ada kambing namanya dha'n, yaitu domba atau kambing. Kalau di Jawa itu namanya kambing kacang. Di sini apa? Embek kacang, sama ya.
Kenapa? Karena suka makan kacang kah? Hah? Ya. Ini ada dua. Kalau yang domba, di dalam ulama fikih mengatakan syaratnya adalah umur setahun penuh, ya, atau lebih, setahun ke atas, ya, setahun menuju ke 2 tahun, ya. Ini atau enggak harus setahun, ya, enggak harus setahun, tapi giginya udah powal di atas umur 6 bulan, ya. Umur 7 bulan, Beb, gimana, Beb? Lihat dulu, udah rontok giginya enggak? Kalau memang udah rontok sudah boleh, walaupun belum sampai setahun, ya, perlu diperhatikan. Makanya cari kambing jangan cari mentang-mentang murah, lihat syaratnya dulu gimana, ya. Ini kalau domba. Kalau kambing kacang itu 2 tahun lebih menuju ke 3 tahun. Ini syaratnya kambing, ya. Syarat hewan yang dikurbankan. Kemudian syarat yang kedua, bagi hewan kurban ini harus salamatul minal aib, selamat dari aib, dari cacat. Cacat yang bagaimana? Diperhatikan, cacat katanya para ulama, cacat yang mengurangi kuantitas daging, ya. Sekiranya dagingnya berkurang, cacat yang bagaimana? Mungkin kambingnya buta, ya. Ini bisa kambing, ada kan biasanya kambing itu yang buta, ya. Atau pincang, ya. Atau sakit, ya. Ini juga sakit yang berbahaya, ya, yang membuat kambing ini menjadi kurus atau sangat kurus sehingga tidak ada sumsumnya. Nah, 4 ini aib ini kalau ada pada hewan maka tidak memenuhi syarat. Kalau dibuat kurban ya tidak sah. Bahkan juga kalau seandainya hewan itu biasanya punya telinga, tahu-tahu telinganya terputus, ini juga tidak sah. Atau bahkan ketika ditarik ke penyembelihan, mau disembelih ditarik, kakinya patah. Ini sudah tidak memenuhi syarat, perlu diperhatikan, ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah an-niyah indad dzabhi, harus niat, ya. Ketika mau menyembelih itu diniatkan, dan perlu kita ketahui bahwasanya kurban itu ada kalanya menjadi kurban sunnah dan ada kalanya kurban itu menjadi wajib. Apa sih, Beb, bedanya kalau wajib sama sunnah? Ada bedanya, ya, perlu diketahui. Kalau semuanya tergantung niatnya, niatnya. Kalau misalkan kurban ini adalah sunnah, maka boleh orang yang berkurban ini memberikan sedikit layak untuk dimakan, sisanya layak untuk dimakan oleh fakir miskin, disedekahkan, sisanya dimakan sendiri boleh. Kalau sunnah ngambil sedikit, mungkin 1 mangkok dikasihkan fakir miskin, sisanya dimakan sendiri sama keluarga boleh, tapi ini kenemenan, ya. Bakhil itu, ya, bakhil. Dapat pahala, ya, dapat pahala. Nah, terus yang afdol bagaimana? Yang afdol kebalikannya, dimakan sedikit, kemudian semuanya disedekahkan, ya. Yang standarnya bagaimana? Standarnya adanya katanya para ulama sulusun, sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Ini kalau sunnah. Niatnya bagaimana? Niatnya yaitu nawaitu sunnatal udhiyah. Ini akan menjadi sunnah, perlu diketahui. Kemudian ada kalanya kurban itu hukumnya wajib. Kalau nadar, misalkan Haji Asep mengatakan, Beb, bulan ini misalkan sebelum mungkin di Syawal itu, Beb, kalau insya Allah kalau misalkan dagangan saya, Beb, bakso saya, Beb, sebulan omsetnya 200 juta, Beb, insya Allah saya mau berkurban. Nah,
Tahu-tahu alhamdulillah omsetnya dapat 200 juta, maka sekarang kurbannya Haji Asep ini menjadi kurban apa? Kurban wajib. Gimana hukumnya kalau kurban wajib? Nah, kurban wajib hukumnya adalah ketika disembelih itu niat nawaitu al-udhiyah al-wajibah ya lillahi ta'ala, maka menjadi wajib, maka tidak boleh Haji Asep ini sedikit pun mengambil daripada daging tersebut. Karena apa? Karena menjadi wajib ya, karena menjadi wajib. Kemudian perlu diketahui bagi yang berkurban ya, dilihat dulu, makanya ini panitia penting untuk nanya ketika ada sapi, ini untuk apa? Untuk udhiyah. Udhiyah bagaimana? Udhiyah sunnah atau udhiyah wajib? Atau udhiyah wajib. Perlu ditanyakan. Siapa? Saya sendiri misalkan. Oh iya, perlu ditanyakan. Dan ini bagi orang yang berkurban, ini perlu diketahui. Beb, bagaimana hukumnya kurban untuk orang yang meninggal? Hukumnya, katanya para ulama, hukumnya ini pendapat yang kuat, tidak boleh ya berkurban untuk orang yang meninggal kecuali kalau wasiat. Orang tuanya berwasiat, nanti nak kalau aku sudah meninggal minta tolong kurbankan saya kambing 1. Sekarang boleh dia ini sekarang melaksanakan apa? Kurban untuk orang tuanya. Dan perlu diketahui udhiyah anil mayyit ini menjadi udhiyah yang wajib ya. Orang yang berkurban untuk orang yang meninggal hukumnya wajib, gak boleh dimakan, harus disedekahkan semuanya. Loh kenapa Beb? Katanya para ulama li ta'adzuri ibnihi, katanya alasannya itu sulit untuk izin ya. Izin kepada orang yang sudah kita kurbankan ya. Izin gimana? Masa kita mau izin kepada orang yang mati? Enggak mungkin. Makanya oleh karena itu wajib disedekahkan. Nah ini juga perlu diketahui para kiai, para asatid ya, ketika jenengan dijadikan wakil, bukan milik jenengan itu. Ketika ada orang misalkan Ustadz Cucu, kalau ada orang nitip kambing ya, diperjelas lagi gimana, ini kambing untuk apa? Oh ini kurbannya saya, ya saya terima wakilnya. Terus gimana cara membagikan dagingnya? Kalau si pemilik mengatakan terserah Ustadz Cucu, maka Ustadz Cucu boleh ngambil bebas ya, boleh ngambil deh. Tapi kalau nggak ada izin ya, nggak ada izin, nggak boleh semena-mena orang yang diwakilkan ini untuk mengambil dagingnya, wajib dia membagikan ya. Ini yang biasanya kejadian di mana panitia ya, sedikit pun tidak boleh diambil. Beb, saya yang ngerjain, yang membersihkan kotorannya, ini haknya saya. Nggak boleh, dosa hukumnya haram, kecuali kalau memang ada izin daripada orang yang berkurban. Dan ini yang mungkin saya tidak bisa menjelaskan sampai selesai. Dan terakhir ini perlu diketahui masalah upah daripada si penyembelih. Ingat, upah itu harus tidak boleh ada sangkut pautnya dengan hewan kurban. Kalau sampai upah kurban itu mengambil daging sebagai upah penyembelih, maka penyembelihannya, kurbannya tidak. Beb, kulitnya gimana? Kita sedekah, kita jadikan upah bagi si penyembelih? Tidak boleh. Ya, ini upahnya nggak boleh dan nggak sah. Ya, begitu juga kulitnya ini juga tidak boleh dijual. Ya. Kalau kita kasihkan misalkan, oh kulitnya itu katanya pemiliknya itu buat saya. Buat apa kulitnya? Ya lumayan 500.000, 300.000 ya kulit sapi ya. Hah? Sama pemiliknya ini yang punya kurban ini dijual. Ini tidak boleh ya. Selama kulit itu kalau dikasihkan atau menjadi upah atau dikasihkan kepada orang yang kaya, sama orang yang kaya dijual atau
ambil sendiri dan dijual, maka kurbannya tidak sah. Di dalam riwayat Nabi mengatakan mamba jildal udhiyah fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurban, maka dia tidak berkurban, tidak mendapatkan pahala kurban. Kalau itu kurban yang wajib, dia wajib mengqadha. Tapi kalau kulitnya ini kita kasihkan fuqara, ya. Misalkan panitianya fuqara semuanya, ya udah ini buat panitia fuqara sama panitia, itu bukan upah ya, bukan upah tapi buat panitia. Terus dijual boleh selama panitianya itu orang termasuk fakir miskin. Banyak pembahasan mungkin yang banyak terjerumus kesalahan di masyarakat kita, ada adat-adat guys ya. Insyaallah saya teruskan lagi nanti di pertemuan yang akan datang, mungkin di Galasri atau di mana. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga ini perlu diketahui juga, terakhir penting juga bagi seseorang yang berkurban untuk anaknya yang masih belum balik, ya. Anak yang masih belum balik ini juga menjadi kurban wajib. Loh, kenapa? Karena orang yang belum balik dia tidak punya wewenang memberi izin. Makanya ketika jenengan untuk kurban untuk anak, ya sudah kasihkan semuanya. Ya, jangan sampai dimakan oleh orang yang berkurban walaupun punya anaknya yang belum balik, itu tidak boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.